Desa Institut menghadirkan Stadium General. Di mana kita sudah dibawa ke dalam historical desa. Beliau sangat menguasai dan mengikuti suasana kebatinan karena salah satu penyusun dari undang-undang desa. Kalau kita bilang tak ada lawan kalau sudah bicara mengenai implementasi undang-undang, konsepsi mengenai undang-undang desa, undang-undang nomor Undang-Undang 6 tahun 2014 tadi yang saat disampaikan oleh Pak Dirteo, saya hitung 9 bulan, 9 tahun, ternyata keliru 9 tahun 1 bulan ya Pak Dirteo ya, usia undang-undang desa ini. Tadi saya hitung masih 9 tahun, undang-undang 6 tahun 2014 ini, jadi sudah 9 tahun 1 bulan. Artinya Bapak Ibu sekalian, implementasi ini sebetulnya sudah dalam tahap instalasi sudah kita lakukan dalam periode 5 tahun pertama. Kemudian inisiasi dan instalasi. Seharusnya kita dalam proses saat ini adalah stabilisasi. Artinya tadi disampaikan begitu banyak regulasi turunan dari Undang-Undang 6 tahun 2014 yang disampaikan oleh Pak Dirteo di sesi pagi ini dengan Pak Dir Noval. Nanti siang ada lagi dari Pak Dir Keuangan dan Aset Desa, Pak Lutfi, serta Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa juga sudah melengkapi dengan regulasi turunan dari Undang-Undang 6 tahun 2014. Artinya saat ini sudah kita dalam proses tahap stabilisasi dalam rangka implementasi Undang-Undang 6 tahun 2014. Tapi demikian Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dirteo dan Pak Dir Noval, masih ada PR bagi kita semua. Terutama Bapak Ibu juga di provinsi dan kabupaten kota, bahwa peningkatan kapasitas aparatur disebut tadi, pemerintahan desa perlu kepala desa dan perangkat desa yang baik, bukan yang baik-baik, tapi baik dalam mengelola tata kelola pemerintahan desa. Dan tadi juga Pak Dir Noval sampaikan masih ada keterbatasan SDM, terutama untuk melakukan pemutakhiran profil desa dan kelurahan, sehingga kita juga mengalami kendala-kendala dalam melakukan evaluasi perkembangan desa. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan implementasi Undang-Undang Desa tahun 2014 yang diiringi dengan untuk melaksanakan kewenangan desa, maka pemerintah telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar. Nah, tadi disinggung sedikit oleh Pak Dirteo bahwa ini dari KPK, bukan dari Direktur Administrasi dan Penataan Pemerintahan Desa, bukan dari Direktur Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, dan juga bukan dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa ataupun Kementerian Dalam Negeri. Tapi KPK mengungkap bahwa pada bulan Oktober 600 kepala desa terjaring tindak pidana korupsi terkait dengan pengelolaan dana desa. Nah, ini menjadi isu dan juga menjadi PR kita bersama Bapak Ibu sekalian di rumah besar pemerintahan desa di Pasar Minggu ini dan juga di provinsi dan kabupaten kota, bahwa PR kita adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dari aparatur desa. Aparatur desa ini bukan hanya pemerintahan desa, tapi juga pengelola dari lembaga kemasyarakatan desa dan juga lembaga adat desa, termasuk di dalamnya aparatur desa. Ini yang menjadi konsen di Kementerian Dalam Negeri dalam rangka melalui Ditjen Pemerintahan Desa. Tadi Pak Dirteo, Pak Dir Noval sudah membawa kepada tugas dan fungsi. Kami dalam hal ini masih melihatnya berdasarkan Permendagri. Next slide aja. Terus satu lagi. Oke, sebelumnya. Nomor 13 tahun 2021 sebelumnya, yang tadi disinggung saat ini sebetulnya sudah ada slide sebelumnya, sudah ada SOTK Kemendagri yang baru, yaitu berdasarkan Permendagri 137 2022, tapi prinsipnya adalah bahwa tugas dan fungsi dari fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah aparatur desa adalah menjadi salah satu bagian dari tugas dan fungsi Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Nah, apa fungsi-fungsi itu adalah terkait dengan penetapan standar, penetapan modul peningkatan kapasitas aparatur, khusus peningkatan kapasitas, dan juga pelatihan-pelatihan yang bersifat pelatihan dasar, juga tematik atau lanjutan. Nah, ini yang akan didelivery Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Dir Evaluasi Perkembangan Desa, Pak Noval, nanti akan terintegrasi menjadi satu direktorat. Nah, inilah yang sedang kita maintenance, kita kelola untuk mendelivery kepada direktorat tersebut. Next slide.
Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian dengan kerangka konsepsi yang demikian perlu adanya upaya terus peningkatan kapasitas. Regulasi saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memang secara eksplisit belum ada, tidak ada mandatori pengaturan menurut Permendagri terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur desa. Nah, ini yang sedang diinisiasi karena adanya kebutuhan dari regulasi yang mengatur bagaimana keintegrasian dan keterpaduan seluruh stakeholder dalam mengelola peningkatan kapasitas aparatur desa. Saya langsung saja ke slide supaya nggak kena penalti dari ini, dari panitia terkait dengan waktu. Langsung ke slide 11. Oke, sebelumnya. Oke. Inilah lembaga-lembaga yang punya pengampu, punya kewenangan, punya tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur desa. Mulai dari pusat, pemerintah pusat dalam hari ini Kementerian Dalam Negeri khususnya adalah melalui Ditjen Pemerintahan Desa. Kemudian juga pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, kecamatan sampai dengan pemerintah desa sendiri punya tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya. Jadi bukan berarti pemerintah desa, kami tinggal menunggu program dari kabupaten, program dari provinsi, program dari pusat. Tapi juga ada tanggung jawab kepada pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya tadi yang disampaikan oleh Pak Dir Noval dan Pak Dir Theo. Oleh karenanya ada satu lagi yang di sebelah kanan yang lebih komprehensif, lebih terbuka, yaitu adanya lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, LSM yang bisa punya peran dalam peningkatan kapasitas aparatur desa. Pertanyaannya apakah boleh? Boleh Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi kami sudah menyampaikan surat kepada seluruh bupati wali kota, Bapak Ibu, khususnya kepala dinas PMD kabupaten kota. Tolong ini dikoordinasikan karena peningkatan kapasitas aparatur desa harus terstandar. Punya modul pelatihan yang distandarisasi, pelatih yang tersertifikasi. Jadi kita sama-sama punya itikat baik meningkatkan kapasitas aparatur desa berdasarkan konsepsi yang sama. Jangan berlomba-lomba meningkatkan kapasitas. Banyak kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa, tapi kendala ternyata permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa, kabupaten, provinsi, dan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Theo dan Pak Noval selalu berulang setiap tahun. Tidak termutakhirkannya data Prodeskel secara reguler dengan reasoning, belum semua dilakukan pembinaan ataupun belum mengikuti BIMTEK. Sementara setiap tahun bukan tidak kita nafikan bahwa anggaran terbesar justru ada di komponen yang paling bawah tersebut. Sementara di Ditjen Bina Pemdes kalau ditanya berapa jumlah aparatur yang sudah ditingkatkan, maka kita akan mengukur dari anggaran yang sudah kita alokasikan. Dari tahun 2015 sampai 2022 kemarin kita baru melatih sebanyak 104.000 dari kebutuhan 75.265 desa tadi disampaikan oleh Pak Theo, kali 10 saja, artinya ada 7,5 juta. Nah, oleh karenanya next slide. Permasalahan yang kita hadapi Bapak Ibu sekalian terkait dengan volume target, kemudian juga belum adanya kesamaan konsepsi dalam kebijakan peningkatan kapasitas pemerintahan desa, dan juga terkait dengan masih lemahnya koordinasi kita. Provinsi kabupaten akan menyampaikan kinerja terhadap pengelolaan anggarannya dalam melatih aparatur. Demikian kabupaten kota. Tapi secara komprehensif, apakah pelatihan yang sudah dilakukan berbanding lurus dengan kinerja pemerintah desa? Ini yang masih kita perlu konsolidasikan lebih lanjut. Karena kendala-kendala tadi sudah diungkap oleh Pak minimal 2 direktur di Ditjen Bina Pemdes tadi sudah menyampaikan. Nanti siang kita akan ketemu lagi. Ada Dir Keuangan dan Aset Desa serta Direktur KKD. Nah, dari permasalahan ini terbatasnya juga anggaran pendukung implementasi PKAD. Tadi saya sampaikan dari tahun ke tahun anggaran khusus untuk peningkatan kapasitas aparatur desa di Ditjen Bina Pemdes terus menurun drastis. Bahkan tahun lalu saja kita baru hanya bisa menyelenggarakan 1 kegiatan pelatihan dengan target kurang lebih 34 orang. Nah, tahun ini juga demikian. Kemudian juga masih lemahnya pemantauan dan evaluasi pelaporan. Nah, ini pelaporan ini Bapak Ibu sekalian. Saya berterima kasih kepada beberapa daerah, provinsi, kabupaten, kota yang sudah membangun sistem informasi untuk dalam rangka pemantauan
peningkatan kapasitas. Kemarin kami terima surat dari Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan capaian kinerja dari peningkatan kapasitas aparatur desa. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini masih bersumber dari APBD provinsi, dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat. Tentu yang kita perlukan adalah secara komprehensif dari kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan, kemudian juga lembaga-lembaga yang berkontribusi dalam program-program peningkatan kapasitas aparatur desa. Karena anggarannya juga bersumber dari anggaran yang ada di pemerintah desa. Nah, ini yang harus kita kelola secara berkesinambungan Bapak Ibu sekalian terkait dengan program peningkatan kapasitas aparatur desa. Nah, oleh karenanya dengan permasalahan-permasalahan tersebut Bapak Ibu sekalian, untuk ke depan ini yang sedang kita lakukan, tadi saya sampaikan bahwa sepanjang 2015 sampai 2021, 2015 pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terbit dengan alokasi dana yang cukup signifikan melalui dana desa kepada pemerintah, kepada desa, ini dituntut adanya kapasitas aparatur yang mampu mengelola. Tahun 2015 kita dorong dengan dana dekonsentrasi kepada provinsi dan kabupaten kota, provinsi untuk menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur desa. Tentu ini akan bersinergi apabila dapat ditindaklanjuti secara terus-menerus setiap tahun. Nah, dengan keterbatasan anggaran, dengan program peningkatan kapasitas aparatur desa hanya dalam bentuk tatap muka, ini menjadi kendala pada saat anggaran terbatas. Inisiasi, improvisasi, terobosan sudah dilakukan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa dalam periode 2017-2018 sudah membuka in-house training di kantor Ditjen Bina Pemdes ini. Hanya memang tetap masih bentuk dalam tatap muka. Kita belum pada saat itu mengenal dalam bentuk-bentuk daring. Nah, momentum COVID, pandemi COVID tahun 2020 di Indonesia yang masuk secara resmi pada bulan Maret menjadi pemantik bahwa konsepsi peningkatan kapasitas aparatur di desa, dalam hal ini desa-desa di Indonesia dengan jumlah yang cukup signifikan 75.265 desa, maka perlu terobosan dalam peningkatan kapasitas aparatur desa tersebut. Artinya perlu langkah-langkah yang sangat-sangat ekstrim dalam rangka menjangkau seluruh desa-desa di Indonesia dengan keterbatasan, dengan kondisi geografi yang berbeda-beda. Pertanyaannya, apakah hanya kita akan dorong dengan teknologi informasi secara daring? Tentu tidak juga Bapak Ibu sekalian, karena kita memahami masih banyak wilayah-wilayah desa kita yang belum terjangkau dengan jaringan-jaringan telekomunikasi informasi dalam internet dan juga bahkan jaringan listrik yang untuk mendukung operasionalisasi dari internet tersebut. Nah, ini menjadi PR kita bersama Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya dalam agenda peningkatan kapasitas aparatur desa melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa pada tahun 2023 ini, maka next slide, Ditjen Bina Pemdes melalui nanti Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas dan Data serta Evaluasi Perkembangan Desa yang dalam tadi disinggung oleh Pak Dirteo, dalam beberapa waktu ke depan akan segera ada pelantikan. Next slide. Kita akan melakukan pertama refreshment pelatih. Jadi merefresh kembali para pelatih-pelatih aparatur pemerintahan desa yang sudah kita lakukan training dalam periode 2015 sampai 2021 dan sekaligus kita mensertifikasi kompetensinya. Kemudian juga kita melakukan TOT dan pada waktunya nanti pada pertengahan tahun kita akan lakukan pelatihan dasar, pelatihan aparatur desa dalam hal ini dengan target desa-desa hasil Pilkades tahun 2021-2022. Kok hanya desa-desa itu Pak Dir? Ya, karena mandatori yang paling dasar di dalam Permendagri nomor 82 tahun 2018 adalah bagi kepala desa, calon kepala desa terpilih ini harus diberikan pembekalan. Nah, ini yang menjadi penugasan dari Bapak Dirjen, bagaimana kita mendorong pelatihan aparatur desa secara konvensional merujuk kepada desa-desa hasil Pilkades 2021-2022. Nah, kemudian juga di satu sisi juga kita meningkatkan tidak saja aparatur desanya,
tapi juga supradesa, yaitu kabupaten dan kecamatan. Ini juga kita dorong melalui pelatihan pembina teknis pemerintahan desa. Nah, terakhir tentu saja kita bagaimana mendorong pembentukan klinik belajar mandiri di daerah, dalam hal ini di kecamatan. Nah, ini yang menjadi agenda kegiatan Ditjen Bina Pemdes dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur desa tahun 2023 yang secara terbatas kita dorong percepatan akselerasinya, karena tentu saja tahun 2024 kita memasuki masa-masa tahun pemilu, ada pemilu legislatif, pilpres, kemudian pilkada serentak yang membatasi ruang-ruang untuk pengumpulan ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa secara masif. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian, Pak Dirjen, beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Saya tidak ngambil waktu yang banyak, minimal memenuhi sisa waktu dari Pak Dirteo dan Pak Dirnoval yang memang secara substantif tugas fungsinya lebih komprehensif dan regulasinya lebih banyak yang diampu oleh Pak Dirteo ini. Desa Institut menghadirkan Stadium General.